Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di pertemuan terakhir sesi ke-8, minggu ke-8. Di sesi ke-8 ini kita akan membahas tentang hak perempuan dan anak. Cakupan materi dalam sesi ke-8 ini yaitu pembagian peran dalam masyarakat kaitannya dengan hak perempuan dan anak, kepedulian PBB terhadap perempuan, kondisi masyarakat Indonesia, instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang melindungi hak-hak perempuan, hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kewarganegaraan, pendidikan dan pengajaran, profesi dan ketenagakerjaan, kesehatan, serta untuk melakukan perbuatan hukum, prinsip-prinsip pemenuhan dan perlindungan anak, hak anak dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional, hak yang dimiliki anak diantaranya hak hidup, hak atas suatu nama, hak atas kewarganegaraan, hak anak cacat, hak untuk beribadah, hak untuk mengetahui asal-usulnya, dan hak untuk dipelihara oleh orang tuanya, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak untuk tidak terpisah dengan orang tuanya, hak atas pendidikan dan informasi, hak atas istirahat dan rekreasi, hak atas kesehatan, hak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang dan berhak untuk merasakan kedamaian, hak untuk tidak dieksploitasi, dan hak atas keadilan dan bantuan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Mengapa hak ini juga bagian penting yang disampaikan dalam inisiasi tutor hukum dan HAM? Karena melihat dari kesejarahan hak-hak perempuan itu, kita lihat ketika perjuangan gerakan perempuan untuk menuntut hak asasi manusia yang sama dengan kaum laki-laki dan anti diskriminasi berdasarkan gender melahirkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, mengkontekstualisasikan standar netral hak asasi manusia ke dalam situasi perempuan. Perbedaan yang penting yang dikenalkan dalam CEDAW ini adalah bahwa ia tidak terbatas sekedar mengamankan hak asasi perempuan saja, melainkan juga memperluas pemahaman akan hak asasi manusia itu sendiri. CEDAW menggarisbawahi bahwa pentingnya kesadaran dan konsistensi dalam memperluas dan memperlebar hak dalam konteks dan identitas khusus. Dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi sudah menjamin kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ini seharusnya menjadi renungan dan tindakan semua warga negara dan pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak asasi perempuan. Pembagian laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat dari kodratinya saja, tetapi juga dari sifatnya. Dari segi sosial budaya, pembedaan laki-laki dan perempuan disebut dengan gender. Perbedaan gender dalam kehidupan sehari-hari sering menimbulkan diskriminasi. Apa itu diskriminasi gender? Diskriminasi gender itu merupakan setiap pembedaan, penyingkiran, atau pembatasan, atau sebaliknya pilih kasih yang dilakukan oleh seseorang karena alasan gender sehingga mengakibatkan penolakan pengakuan dan kebahagiaan, serta penolakan keterlibatan dan pelanggaran atas pengakuan HAM dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya. Macam-macam diskriminasi yang mungkin dan sering terjadi yang bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa adalah diskriminasi langsung. Maksud dari diskriminasi langsung ini yaitu seseorang diperlakukan dengan berbeda secara terbuka dan langsung berakibat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Bisa juga macamnya yaitu diskriminasi secara tidak langsung, yaitu
suatu peraturan sama, tapi akibatnya hanya pada kelompok atau jenis kelamin tertentu saja. Atau ada macam yang ketiga, yaitu diskriminasi sistematik. Diskriminasi sistematik ini merupakan hasil dari ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, adat, norma, atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan diskriminatif. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan yaitu pertama, penomorduaan atau subordinasi, contoh kepemimpinan diutamakan laki-laki. Bentuk ketidakadilan gender lainnya yaitu yang kedua, pemiskinan atau marginalisasi, contoh upah buruh perempuan lebih rendah daripada upah buruh laki-laki. Bentuk yang selanjutnya yaitu anggapan negatif atau stereotype, contohnya memberikan label negatif terhadap korban perkosaan. Bentuk yang selanjutnya yaitu beban kerja atau burden, contoh pembagian pekerjaan rumah tangga yang tidak adil antara suami dan istri. Bentuk selanjutnya yaitu kekerasan, violence, contohnya pelecehan seksual. Lalu bentuk yang terakhir, sosialisasi keyakinan gender, mengakibatkan tersosialisasinya citra, posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan yang ada. Instrumen hukum perlindungan hak-hak perempuan bisa kita lihat dalam Deklarasi Duham 1948 dan selebihnya bisa teman-teman baca di materi inisiasi ke-8 yang bisa langsung diunduh di e-learning yang bisa diakses oleh teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan berlangsungnya sesi ke-8 ini, sesi terakhir, maka saya akan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada salah kata, salah tulis, dan salah-salah lainnya yang bisa jadi itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu luang teman-teman mahasiswa sekalian. Salam semangat sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.